Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa bersama ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu absen dulu ya. Cika, Salsa, Apika, Elsa, ya, anak-anak ibu semuanya hadir ya. Sebelum ibu memulai pembelajaran, kita bernyanyi bersama dulu ya. Semuanya anak-anak ibu berdiri. Ikutin ibu ya, kita bernyanyi bersama. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi empat, jadilah menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, mari tepuk tangan. Ya, pinter. Anak-anak ibu semua pada pinter ya. Nah, kita masuk subtema yaitu suhu dan udara. Kita masuk tema panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor. Ya, siapa yang tahu itu apa? Apa itu suhu? Ada anak-anak ibu tahu itu suhu apa? Suhu itu langsung ke badan kita. Misalnya, suhu adalah panas atau dinginnya suatu benda. Contohnya, kalau anak ibu sakit, berarti suhunya naik. Iya, pinter. Suhunya naik, itu berarti anak-anak ibu sakit. Nah, sumber energi panas. Sumber energi panas yang kita jumpai setiap hari. Misalnya, ini dia, matahari. Yang pertama, matahari. Yang kedua, api. Yang ketiga, listrik. Dan yang keempat, bumi. Yang sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari ialah matahari. Pinter. Yang manfaat sumber energi matahari apa aja? Anak-anak ibu tahu sumber matahari manfaatnya itu apa? Yang pertama, untuk menjemur pakaian. Untuk menjemur pakaian bagaimana? Iya, untuk menjemur pakaian yang basah supaya kering. Yang kedua, untuk menjemur ikan asin. Misalnya, ikan yang basah dijemur dan dikeringkan menjadi ikan asin. Dan yang ketiga, mengeringkan garam. Baik, selanjutnya suhu badan manusia kalau tidak sakit itu sakit derajat berapa? Nah, normalnya itu berapa derajat? Ada yang tahu anak-anak ibu? 37 derajat. Itu normal ya, kalau manusia tidak sakit itu normalnya 37 derajat. Ya, pinter. Selanjutnya, perpindahan panas. Perpindahan panas ini secara konveks. Yang pertama, secara konveksi, dan yang kedua, secara konduksi, dan yang ketiga, secara radiasi.
Ibu ulangi sekali lagi. Perpindahan panas ini ada 3. Perpindahan panas ada 3. Yang pertama, secara konduksi. Perpindahan panas secara konduksi itu adalah perpindahan massa partikel atau perpindahan panas melalui perantara. Yang kedua, perpindahan panas secara konduksi. Perpindahan panas secara konduksi yang dimana perpindahan panas hanya massa atau partikelnya saja. Yang ketiga, secara radiasi. Perpindahan panas secara radiasi hanya perpindahan energinya saja melalui zat perantara. Ya, pintar. Selanjutnya di sini ada satuan energi panas itu disebut kalori. Ya, satuan energi panas itu disebut dengan kalori. Sedangkan energi panas disebut dengan kalor. Di sini Ibu ada gambar. Ibu akan tunjukin sama anak-anak Ibu. Ini dia. Jelas? Iya. Perhatikan gambar yang Ibu berikan kepada anak-anak Ibu. Di sini ada gambar kompor dan di atas kompor ini sedang memasak air. Nah, perhatikan gambarnya. Tadi Ibu sudah menjelaskan perpindahan panas. Di sini juga, di gambar ini juga sudah disebutkan perpindahan panas. Misalnya ini tangkai wajan yang ini ya. Kalau wajan tersebut dipanaskan, kemudian tangkainya panas, itu disebut dengan konduksi, yang dimana perpindahan panas hanya massa atau partikelnya saja. Selanjutnya ini dia radiasi. Radiasi itu tadi Ibu sudah sebutkan, perpindahan energi saja melalui zat perantara. Ini dia, radiasinya itu disebut dengan api yang dihidupkan dari kompor gas tersebut. Nah, selanjutnya di dalam air ini yang sudah mendidih, ini disebut dengan konveksi. Yang Ibu sebut tadi perpindahan panas partikel atau perpindahan panas melalui perantara. Ini dia konveksi atau disebut dengan air yang sudah mendidih. Bagaimana? Anak-anak Ibu sudah paham? Ya, pintar. Selanjutnya ini juga ada. Perhatikan gambar yang Ibu berikan. Nah, di sini perhatikan. Di sini ada gambar Ibu yang sedang menjemur pakaian. Ya, pintar. Menjemur pakaian. Pastinya anak-anak Ibu sering melihat ibunya di rumah menjemur pakaian, ya kan? Nah, ini termasuk dengan sumber panas yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, disebut dengan sumber panas matahari. Ya, selanjutnya ini dia. Ini anak-anak yang berada di pegunungan. Di pegunungan itu udaranya itu sejuk, nyaman, dan kemudian di pegunungan itu juga ada penghijauan. Nah, jadi anak-anak yang digambar ini terlihat senang kalau berada di pegunungan. Nah, selanjutnya ini dia, sama seperti yang Ibu berikan contoh di gambar yang pertama tadi, kompor dan juga wajan yang berisi air yang sedang mendidih. Nah, ini juga sumber panas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu, kalau sumber panas dalam kehidupan sehari-hari itu matahari, api, listrik, dan bumi. Ya, pintar.
Nah, sebelum pembelajaran kita selesai, Ibu mau membagikan kelompok kepada anak-anak Ibu. Ibu bagikan kelompok cuma 2 kelompok aja. Satu kelompok itu ada 4 orang, yang kedua juga 4 orang ya. Yang pertama, kelompok pertama Ibu memberikan tugas tentang suhu, dan yang kedua tentang kalor ya. Jangan lupa itu dikerjakan di rumah. Kesimpulan dari materi yang Ibu ajarkan, suhu adalah panas atau dinginnya suatu badan. Nah, buat anak-anak Ibu, jaga kesehatannya, rajin makannya, jangan malas makan ya, apalagi kalau mau berangkat ke sekolah. Apalagi kalau anak-anak Ibu pastinya kalau berangkat ke sekolah malas makan ya kan, malas makan, keburu berangkat sekolah, takut terlambat. Kalau anak-anak Ibu takut terlambat, bisa nasi dibawa ke sekolah atau suruh dibuat oleh orang tua bontot ya, masukkan ke dalam tas. Nggak apa-apa kalau kita bawa nasi ke sekolah, itu baik. Sebelum pembelajaran kita selesai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, tugas yang Ibu berikan tadi jangan lupa dikerjakan buat kelompok yang Ibu bagikan tadi ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.